Hai YouTubers, mata uang adalah satuan harga uang yang disetujui pemerintah dan rakyat dalam sebuah negara. Setiap negara memiliki mata uangnya masing-masing, tidak terkecuali Indonesia dengan mata uang rupiahnya. Menurut Bank Indonesia, rupiah adalah satu-satunya alat pembayaran yang sah di wilayah Indonesia. Sebelum seperti sekarang ini, mata uang Indonesia telah mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Saat ini kita bertransaksi dengan rupiah, namun orang Indonesia di zaman dahulu melakukannya dengan mata uang lain. Dan berikut daftar sejarah uang rupiah yang menjadi mata uang Indonesia. Tahun 800 hingga 1600. Di tahun 800 hingga 1600, orang-orang telah melakukan bermacam-macam metode pembayaran untuk bertransaksi, tidak terkecuali di Indonesia atau Nusantara. Rupanya di antara tahun 800 sampai 1600 Masehi, transaksi dilakukan dengan koin emas dan perak. Produk koin pertama yang ditemukan di Indonesia berasal dari dinasti Sailendra yang diproduksi dari abad ke-9 hingga ke-12. Selain menggunakan koin emas dan perak, untayan manik-manik juga dipakai sebagai alat tukar. Manik-manik ini diproduksi oleh Kerajaan Sriwijaya di Sumatera dan menyebar hingga Pulau Jawa, Kalimantan, sampai Indonesia bagian timur seperti Maluku. Tidak hanya itu, di akhir abad ke-13, Kerajaan Majapahit juga menerima kedatangan pedagang Cina dan menjadikan koin tembaga sebagai alat tukar di masa itu. Tahun 1600 hingga 1942. Di tahun 1600 hingga 1942, Republik Batavia atau Indonesia atau Nusantara telah menggunakan mata uang kolonial Belanda. Hal ini terjadi ketika orang-orang Eropa mulai berdatangan ke Indonesia. Saat itu mereka membawa koin emas dari Portugal dan Venesia, dolar perak dari Bolivia, Peru dan Meksiko yang kemudian jadi koin perdagangan utama selama beberapa ratusan tahun. Selama itu, perusahaan Hindia Timur Belanda pada abad ke-17 mengimpor koin perak untuk membantu perdagangan di masa tersebut. Karena kurangnya pasokan timah, pada tahun 1724, perusahaan Hindia Timur Belanda mulai memproduksi koin tembaga sendiri yang dicetak di 6 provinsi di Belanda dan diimpor dalam jumlah besar selama abad ke-18 hingga ke-19. Setelah itu, uang kertas pertama muncul di tahun 1752 berkat pembentukan De Bank Coren dan Bank Van Lening. Setelah VOC bangkrut di tahun 1799, Republik Batavia mengeluarkan uang sendiri dan membuat koin gulden perak pada tahun 1802. Tahun 1942 hingga 1945. Di bawah masa penjajahan Jepang, yakni di tahun 1942 hingga 1945, Indonesia atau Batavia telah menggunakan mata uang yang dibawa oleh pihak Jepang. Di tahun 1942, Jepang menginvasi pemerintahan Hindia Belanda dan mengambil alih seluruh negeri. Saat itu, Jepang membawa mata uang sendiri termasuk uang lokal dan gulden yang melikuidasi bank-bank termasuk De Javaasche Bank. Setelah itu, terbitlah uang kertas yang dikeluarkan oleh De Japansche Regering dan menjadi alat pembayaran yang sah sejak tahun 1942 hingga 1945. Uang Jepang seharusnya memiliki nilai yang sama dengan uang Belanda, namun terjadi hiperinflasi karena mencetak uang secara berlebihan. Di tahun 1944, Jepang mengeluarkan uang yang dicetak dalam bahasa Indonesia. Stok uang kertas ini tetap dipakai oleh pemerintah Indonesia sampai tahun 1946, ketika pemerintah baru bisa mencetak uang sendiri. Gulden Nika 1943. Setelah kekalahan Jepang, Belanda kembali datang untuk merebut Indonesia dan mengeluarkan uang Gulden Nika. Pada akhir perang, sekutu Nika mulai mengambil alih kendali atas Indonesia dan mencetak Gulden Nika di tahun 1943. Menurut catatan sejarah, mata uang ini disebarkan di beberapa wilayah di Indonesia seperti Papua, Maluku, dan Kalimantan. Namun ketika uang Nika pertama kali muncul di Pulau Jawa, Soekarno mengeluarkan dekret atau keputusan segera di bulan Oktober 1945 dengan menyatakan bahwa uang kertas Nika itu ilegal. Karena tidak memiliki kuasa penuh, akhirnya Belanda memutuskan tidak mengeluarkan uang Nika di kota-kota di Pulau Jawa dan Sumatera. Karena kesulitan mengedarkan uang tersebut, akhirnya secara bertahap uang Nika tidak lagi digunakan. Rupiah 1946. Setelah berhasil mengusir para penjajah, akhirnya Indonesia berhasil membuat uang sendiri.
Di tahun 1946, setelah proklamasi kemerdekaan, pemerintah Indonesia memutuskan sudah saatnya untuk membuat mata uang sendiri. Lalu pemerintah menyatakan bahwa Bank Sentral Indonesia yang baru adalah Bank Negara Indonesia yang didirikan pada 5 Juli 1946 dan menempati kantor di Dejavasce Bank di Yogyakarta. Menurut laporan, rupiah Indonesia pertama kali dikeluarkan pada 3 Oktober 1946. Sementara itu, mata uang yang berlaku sebelumnya seperti uang Nika atau mata uang Jepang harus diserahkan ke bank paling lambat 30 Oktober 1946. Selain itu, satu rupiah baru tersebut juga memiliki nilai yang setara dengan 0,5 gram emas. Rupiah 1965 hingga 1991. Di tahun 1965 hingga 1991 terjadi inflasi besar-besaran di negara Indonesia. Saat itu inflasi merajalela dan naik hingga 27%, melonjak jadi 174% dan menjadi 600% pada tahun 1965. Akibat kekacauan ini, harga-harga pun melonjak naik dan indeks harga pada akhir tahun 1965 telah dihitung 363 kali lebih tinggi dari tahun 1958. Akibat inflasi ini, beberapa nominal baru pada rupiah akhirnya berhasil ditambahkan. Pada tahun 1970, Bank Indonesia menambahkan nominal Rp5.000 dan Rp10.000 pada uang kertas baru. Setelah inflasi terkendali, koin rupiah mulai diperkenalkan lagi, mulai dari nominal Rp1 hingga Rp100. Namun di tahun 1975, uang kertas pecahan Rp100.000 ditarik permanen dari peredaran. Rupiah 1992 hingga 1999. Krisis keuangan yang terjadi di Asia yang terjadi di tahun 1997 hingga 1998 telah mengurangi nilai rupiah hingga 80%. Selain itu, hal ini juga membuat orang-orang menggulingkan Soeharto dari kursi kepresidenan yang telah ia duduki selama 32 tahun. Pada Juni tahun 1998, rupiah mencapai titik terendah yang menyentuh angka Rp16.800 per $1 Amerika Serikat. Sementara itu, uang pecahan Rp50.000 yang sebelumnya bergambar Soeharto diganti dengan gambar W.R. Supratman pada pecahan yang sama. Hal ini dilakukan untuk menandai berakhirnya kekuasaan Soeharto dan memulai babak baru di era reformasi. Rupiah 2000 hingga 2005. Di tahun 2000 hingga 2005, uang kertas pecahan Rp100 dan Rp500 berhasil dihentikan produksinya oleh pemerintah. Hal ini terjadi karena ada devaluasi dramatis terhadap mata uang Indonesia. Namun, penghentian uang ini seimbang dengan munculnya pecahan uang baru bernilai Rp1.000 dan Rp5.000. Setelah itu, yakni sekitar tahun 2004, pemerintah berhasil memperkenalkan pecahan uang Rp20.000 ke masyarakat. Sementara itu, di tahun 2005, Direksi Bank Indonesia mendesain ulang pecahan uang kertas Rp10.000 dan Rp50.000 yang diperkenalkan oleh masyarakat Indonesia. Rupiah 2016. Di tahun 2016, perubahan terbaru pada mata uang Indonesia berhasil dilakukan. Bank Indonesia juga memperkenalkan teks Negara Kesatuan Republik Indonesia pada uang kertas, bukan Bank Indonesia seperti pada seri uang sebelumnya. Bank Indonesia pada Desember 2016 mengeluarkan 11 uang rupiah emisi 2016 dengan gambar pahlawan baru. Peluncuran uang rupiah baru ini dilakukan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Uang rupiah baru yang diluncurkan tersebut terdiri dari 7 pecahan uang rupiah kertas dan 4 pecahan uang rupiah logam. Selain itu, uang rupiah baru ini juga akan menampilkan 12 gambar pahlawan nasional. Uang rupiah kertas yang diterbitkan terdiri dari nilai nominal Rp100.000, Rp50.000, Rp20.000, Rp10.000, Rp5.000, Rp2.000, dan Rp1.000. Sedangkan uang rupiah logam sendiri atas pecahan Rp1.000, Rp500, Rp200, dan Rp100. Uang rupiah tahun emisi 2016 ini memiliki desain yang simpel dengan perpaduan warna yang lebih terang dari cetakan sebelumnya. Selain itu, pecahan yang baru ini juga memiliki tingkat keamanan yang terbilang cukup tinggi di dunia karena sudah menerapkan 3 level pengamanan. Uang kertas rupiah yang diterbitkan BI ini diklaim menjadi salah satu mata uang yang memiliki tingkat pengamanan tertinggi di dunia. Rupiah 2022.
Beberapa waktu lalu, Bank Indonesia resmi merilis uang rupiah kertas baru tahun emisi 2022 untuk pecahan Rp1.000 sampai Rp100.000. Gubernur Bank Indonesia mengungkapkan bahwa pihaknya telah merilis 7 pecahan uang kertas baru. Uang-uang tersebut sah menjadi alat pembayaran di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, ia juga mengatakan jika uang rupiah kertas tersebut merupakan simbol kedaulatan negara dan pemersatu bangsa Indonesia. Dalam kesempatan yang sama, salah satu menteri mengatakan rupiah tidak hanya sekedar mata uang, tapi juga menggambarkan perjalanan kemerdekaan dari suatu bangsa. Dengan demikian, setiap lembar rupiah seakan mengingatkan masyarakat terhadap sejarah Indonesia. Selain itu, ia menambahkan bahwa rupiah adalah satu-satunya alat pembayaran yang sah di Indonesia. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo juga telah menetapkan 8 pahlawan nasional sebagai gambar utama pada uang kertas Indonesia baru tersebut. Hal ini sesuai keputusan Presiden nomor 13 tahun 2022 tentang penerapan gambar pahlawan nasional sebagai gambar utama dan bagian depan rupiah kertas NKRI. Salah satu pahlawan tersebut adalah Dr. Insinyur Soekarno dan Dr. Dotrandes Muhammad Hatta sebagai gambar utama uang kertas pecahan Rp100.000. Selanjutnya ada Insinyur Haji Juanda Kartawijaya sebagai gambar utama untuk uang kertas pecahan Rp50.000. Kemudian ada Dr. GSSJ Ratulangi sebagai gambar utama untuk uang kertas pecahan Rp20.000. Selain itu ada juga Frans Kaisepo sebagai gambar utama untuk uang kertas pecahan Rp10.000. Tidak hanya itu, ada Dr. Kiai Haji Idam Halid sebagai gambar utama untuk uang kertas pecahan Rp5.000. Selanjutnya ada Muhammad Husni Tamrin sebagai gambar utama untuk uang kertas pecahan Rp2.000. Dan yang terakhir ada Jud Mutia sebagai gambar utama untuk uang kertas pecahan Rp1.000.